Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah hari ini kita masih dapat berbagi informasi. Kali ini tentang liputan pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Ada 3 calon gubernur, yaitu pertama adalah Haji Mahyeldi dan Audi Joynaldi, calon dan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Lalu yang selanjutnya yang akan kita lihat di gambar ini adalah Haji Ansar Ahmad dan Ibu Marin Agustina sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau. Lalu kemudian calon yang ketiga yang akan dilantik adalah Dr. Rohidin Mersyah dan Dr. Rojansa, calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu. Di layar kali ini kita akan lihat yang akan disambut oleh Kepala Kepresidenan adalah calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad dan Ibu Marin Agustina yang sedang diantar ke ruangan. Para calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik ini melalui tes COVID-19 sehingga siap untuk dilantik. Saat ini di layar kaca akan hadir calon gubernur Bengkulu dan calon wakil gubernur Bengkulu, yaitu Dr. Hewan Haji Rohidin Mersyah yang lahir di Gelombang, Kota Mana, Bengkulu Selatan. Sebelumnya adalah petahana. Kemudian wakilnya Dr. Rojansa merupakan wakil gubernur periode 2021-2024 yang sedang disambut oleh Kepala Sekretariat Presiden. Sekarang di layar kaca kita sudah hadir Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, akan mendampingi Presiden Joko Widodo pada saat pelantikan ketiga calon gubernur dan wakil gubernur. Di ruangan serupa juga sudah hadir Prof. Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Calon pasang kepala daerah ini sedang berbaris untuk memasuki ruangan untuk menerima surat keputusan sebagai gubernur dan calon gubernur pada masa periode 2021-2024. Di ruangan ini setiap calon gubernur dan wakil gubernur akan menerima surat langsung dari presiden, tapi dengan penerapan protokol COVID-19. Kita sudah lihat presiden sudah hadir di ruangan kredensial Istana Merdeka untuk menyambut setiap kehadiran para 3 calon pasangan kepala daerah. Yang pertama adalah Haji Mahyeldi Surullah SP yang memiliki gelar Datuk Marajo, lahir di Bukit Tinggi. Kita lihat sudah memberi salam kepada presiden, langsung mengambil surat keputusan. Kemudian diikuti oleh Insinyur Audi Joynaldi yang memiliki gelar Datua Rajo Pasisia Alam, berusia 37 tahun, lahir di Jakarta. Selanjutnya akan hadir
Haji Ansar Ahmad yang lahir di Kijang Kota atau Bintang Timur, Kabupaten Kepulauan Riau sebagai calon gubernur Kepulauan Riau. Lalu kemudian diikuti dengan Ibu Marlin Agustina, lahir di Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau. Marlin Agustina merupakan istri Muhammad Rudi yang kini menjabat Wali Kota Batam. Kemudian diikuti oleh dua pasangan gubernur dan calon gubernur, Dr. Hewan Haji Rohidin Mersa, MMA, lahir di Gelombang, Kota Mana, Bengkulu Selatan, yang juga merupakan gubernur petahana. Lalu hadir juga selanjutnya diikuti oleh Dr. Haji Rosjon Shah, SIP, MSI, lahir di Lahat, Sumatera Selatan, merupakan wakil gubernur Bengkulu periode 2021-2024 yang sebelumnya pernah menjadi Bupati Lebong. Ayahanda dan bunda, para calon gubernur dan wakil gubernur dari 3 provinsi ini sedang siap-siap untuk mengikuti kirap bersama presiden dan wakil presiden, dan juga diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sebagai informasi, hari ini pelantikan 3 calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu dari Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Riau. Perlu ayahanda dan bunda ketahui, Haji Mahyeldi Ansarullah merupakan gubernur terpilih pada Pilkada tahun 2020. Sebelumnya, beliau adalah wali kota Kota Padang. Pada masa pemerintahan beliau, semasa menjadi wali kota, Kota Padang mendapatkan status kota layak anak kategori Nindya. Berharap pada masa pemerintahan kali ini menjadi gubernur seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat menjadi kabupaten kota layak anak, otomatis menjadi provinsi Sumatera Barat layak anak. Ayahanda di kirap ini mereka sangat antusias untuk siap-siap dilantik. Status sebagai calon beberapa detik akan berubah menjadi gubernur dan wakil gubernur yang telah dilantik oleh presiden. Kemudian Gubernur Haji Ansar Ahmad ini sebelumnya adalah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Golkar yang mengundurkan diri dan juga punya pengalaman pernah menjadi Bupati Bintan selama 2 periode. Sedangkan Dr. Hewan Rohidin Mersa ini juga memiliki pengalaman pernah menjadi wakil gubernur Bengkulu dan juga wakil Bupati Bengkulu. Pemirsa Layak TV, semua para pejabat yang akan menyaksikan pelantikan gubernur dan wakil gubernur dari 3 provinsi ini sudah hadir di ruangan pelantikan, sedang menanti kehadiran para calon gubernur dan wakil gubernur bersama presiden
wakil presiden. Ketiga calon gubernur dan wakil gubernur ini akan dilantik oleh presiden, merupakan hasil pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Yang dilantik dan yang hadir memperhatikan protokol COVID-19. Kembali lagi diinformasikan kepada ayahanda dan bunda yang dilantik hari ini. Ada 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu dari Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Kita menunggu kehadiran presiden bersama wakil presiden untuk memasuki ruangan pelantikan. Presiden sudah menempati tempat yang sudah disediakan. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 40P tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu masa jabatan tahun 2021-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Ke-1, terhitung sejak saat pelantikan, mengesahkan pengangkatan 1. Saudara Mahyaldi sebagai Gubernur Sumatera Barat. 2. Saudara Audi Joynaldi sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat. 3. Saudara Anzar Ahmad sebagai Gubernur Kepulauan Riau. 4. Saudara Marlin Agustina sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau. 5. Saudara Rohidin Mersah sebagai Gubernur Bengkulu. 6. Saudara Ros Jonsyah sebagai Wakil Gubernur Bengkulu. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari tahun 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, serta Bengkulu, masa jabatan tahun 2021-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Bengkulu, masa jabatan tahun 2021-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Selanjutnya harap diikuti oleh semuanya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban akan memenuhi kewajiban sebagai gubernur, sebagai gubernur sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini foto bersama para
gubernur dan wakil gubernur di Kepulauan Riau. Selanjutnya kita lihat yang akan berfoto bersama adalah gubernur dan wakil gubernur Bengkulu yang barusan dilantik. Ayahanda dan bunda, pelantikan sudah selesai, berarti tiga gubernur dan wakil gubernur ini sudah resmi memimpin selama periode 2021 sampai 2024. Sekarang kita menghadiri konferensi pers dari setiap gubernur dan wakil gubernur. Pertama yang akan memberikan konferensi pers ini adalah Gubernur Sumatera Barat. Dan Pak Audi Joynaldi, Wakil Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Wakil Presiden dan kemudian Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga Bapak Menteri-Menteri yang lain yang hadir pada kesempatan ini. 100 hari sesuai dengan komitmen ketika kampanye, kami akan melakukan yang pertama sekali, mempersiapkan segera untuk RPJM Provinsi Sumatera Barat 2021-2024, dan kemudian kita akan prioritas untuk bagaimana penanganan COVID, dan kemudian selanjutnya adalah penguatan ekonomi masyarakat, penguatan UMKM, dan kemudian juga kemudahan mendapatkan modal usaha bagi UMKM yang ada di Sumatera Barat yang jumlahnya lebih kurang 590.000. Dan ini kami lakukan nanti ada di banyak bidang, di antara bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, dan kemudian juga untuk bidang-bidang lainnya. Dan di samping itu juga kita konsen bagaimana Sumatera Barat sebagai yang memiliki kearifan lokal, yaitu berfalsafahkan adat, bahasa syarak bahasa kitabullah, syarak mengatur memakai, dan ini adalah merupakan juga agenda kita selanjutnya. Dan kemudian di samping itu juga kaitan dengan peningkatan pariwisata dan kemudian memantapkan pendidikan yang selama ini sudah menjadi RP yang dituangkan dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat dan juga yang dituangkan dalam RPJM nasional. Mudah-mudahan dengan dukungan dari Pak Presiden dan kemudian juga jajaran kementerian dan lembaga serta DPRD, DPR RI, dan kemudian juga seluruh masyarakat Sumatera Barat, mudah-mudahan visi misi dan agenda ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Membangun Kepri ke depan, fokus prioritas kita pada dua hal. Pertama, penanganan COVID-19, karena memang COVID harus kita tangani secara serius agar berbagai aktivitas ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita fokus akan melaksanakan recovery ekonomi, di mana Provinsi Kepri yang pernah mengukir pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di masa lalu, di mana Batam menjadi lokomotif ekonominya. Karena COVID ini, karena sebagian besar aktivitas ekonomi kita berorientasi ekspor dan pariwisata, maka saat ini kita mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Maka kami bersama Wakil Gubernur dan semua stakeholder di Kepri akan berusaha secepat mungkin melakukan usaha-usaha recovery ekonomi. Pertama dengan membangun subsistem birokrasi, pelayanan birokrasi yang baik. Kemudian kita juga akan memberikan relaksasi-relaksasi sebagai insentif bagi para pelaku investasi di Kepri, sejalan dengan semangat pemerintah pusat yang telah memberikan berbagai relaksasi-relaksasi investasi. Akan menyambut Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita di daerah juga akan melakukan hal yang sama agar kita lebih cepat
melakukan pemulihan ekonomi dengan mengundang investasi sebanyak-banyaknya ke Kepri. Bicara ekonomi, kita tentunya bicara eksistensi UMKM, kemudian program kemitraan antara UMKM dan usaha menengah dan besar, dan itu fokus akan kita lakukan secara intensif. Selanjutnya, karena Kepri adalah wilayah perbatasan, maka kita concern juga menjaga keutuhan wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang memang langsung berbatasan dengan negara tetangga. Maka kita akan perkuat intensitas pengamanan di laut, di darat dan di udara bersama TNI dan Polri agar kita bisa menjaga keutuhan wilayah kita dengan memanfaatkan semua potensi yang ada. Kemudian sebagai Bunda Tanah Melayu, semua yang kita lakukan tentu berpayung dengan khasanah budaya Melayu, di mana budaya akan menjadi faktor pendorong semangat masyarakat membangun Kepri ke depan. Saya kira itu, terima kasih. Gubernur Bengkulu berpasangan dengan Pak Roston Shah, periodisasi 2021-2024. Kami mengusung visi besar untuk membangun Bengkulu 5 tahun yang akan datang, bagaimana mewujudkan agar Bengkulu maju, sejahtera sekaligus hebat dengan capaian-capaian prestasi untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menerjemahkan mewujudkan visi misi ini, ada beberapa program unggulan penting. Yang pertama terkait dengan aspek kemajuan, maka koneksitas Bengkulu dengan kawasan tengah Pulau Sumatera, termasuk keterhubungan dengan tol lintas timur, Lampung sampai Aceh, sehingga nanti akan menghadap ke Samudra Hindia, dan itu adalah Bengkulu, di mana ada pelabuhan besar di mulut samudera, pelabuhan Pulau Bayi. Nah, koneksitas seperti ini akan membuat Bengkulu menjadi pintu gerbang ekonomi logistik dari Samudra Hindia untuk kebutuhan kawasan tengah Pulau Sumatera. Termasuk memastikan Bengkulu terkoneksi dengan baik di lintas barat Pulau Sumatera, itu lewat darat, maupun koneksitas pelabuhan Pulau Bayi, itu menjadi kawasan tol laut yang akan terhubung dari Tanjung Priuk, Panjang Lampung, Pulau Bayi Bengkulu, Teluk Bayur Sumatera Barat, Belawan Sumatera Utara, sampai ke Sabang. Nah, koneksitas infrastruktur strategis seperti ini sekali lagi tidak saja hanya berdampak kepada Bengkulu, tapi justru akan juga memacu pertumbuhan ekonomi, terutama kawasan tengah, kawasan Sumatera bagian selatan, dan secara keseluruhan Pulau Sumatera. Dan saya yakin betul dengan kajian kami berdua, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, tentu kami bagaimana membawa kesejahteraan masyarakat Bengkulu, ini terkait dengan pengelolaan komoditas unggulan. Baik itu di sektor pertanian, perkebunan, termasuk hasil kawasan pesisir dan laut, di mana ada satu pulau terluar, Pulau Enggano. Ini juga sangat potensial dalam rangka pengembangan pariwisata yang berbasis dengan wilayah pesisir laut. Pengembangan komoditas kopi, kemudian sawit, karet, dan sebagainya di Bengkulu. Ini sekali lagi yang harus kita buat industri hilirisasi yang sekarang sudah mulai bergerak. Ini sekali lagi yang akan memacu pergerakan dinamisasi ekonomi masyarakat Bengkulu. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan kita dorong dengan pengembangan UMKM. Ini penting sekali yang digabungkan dengan sektor pariwisata. Sekarang kita sudah melonsing 1-2 tahun terakhir yang namanya Dedi Dewi. Ini sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden, desa digital dan desa wisata. Di mana kopi hasil kebun rakyat ini menjadi komoditas utama yang kita sebut dengan warung kopi digital, yang coba mensinergikan antara desa digital dengan desa wisata. Dari 1.431 desa di Bengkulu, sehingga nanti ini akan menjadi pemicu di mana warung kopi digital akan penggerak ekonomi pada tingkat desa yang betul-betul selaras dengan era digitalisasi sekarang dan apalagi di era pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita berupaya bagaimana meningkatkan pelayanan publik, terutama sektor pendidikan dan kesehatan. Karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik dari sisi ketersediaan infrastruktur, SDM maupun sarana prasarana. Ingin kita pastikan bahwa ketersediaan sekolah mulai dari PAUD sampai SLTA, kemudian puskesmas dan rumah sakit, ini harus dipastikan dapat berjalan dan difungsikan dengan baik. Karena sekali lagi ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan dasar. Sebagai penutup, itu semua akan berhasil digerakkan ketika
birokrasi pemerintahan dikelola dengan baik, dengan transparan, mengedepankan betul reward and punishment terhadap prestasi kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami yakin di periode yang akan datang bersama Pak Rojonsa, kita akan bisa membawa Bengkulu untuk maju, sejahtera sekaligus hebat dari sisi